Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Arsip Horor. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Yang kali ini menceritakan tentang sebuah kisah. Ada seorang pemuda yang bekerja di salah satu hotel yang ternyata hotel itu merupakan sebuah hotel yang sangat angker, dan juga di hotel itu sering memakan korban dari si pengunjungnya itu. Nah, ternyata banyak yang meninggal ataupun yang mati di hotel itu karena ternyata di balik keangkeran hotel itu, kesuksesan hotel itu juga, di baliknya ada sesuatu hal yang sangat mencengangkan. Nah, yang merupakan saksinya adalah si pemuda yang bekerja di situ bersama temannya. Bagaimana kisah dari pemuda ini yang bekerja di hotel ini? Mari kita langsung saksikan saja ceritanya. Simak dan dengarkan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Tahun 2021, di mana wabah pandemi sangat mengganggu aktivitas warga Indonesia. Dari rakyat kecil sampai yang kaya raya pun terkena imbasnya. Dampak bagi perekonomiannya pun sangat besar sekali. Seperti yang dialami oleh Santo, warga ibu kota yang pekerjaannya itu dia bekerja di sebuah pabrik sepatu. Perusahaan terus-menerus mengalami kerugian akibat pandemi COVID-19. Keputusan itu hanya bisa diterima dengan lapang dada lantaran Santo terkena PHK. Mau tidak mau ia harus keluar dari pekerjaannya, dan selama seminggu itu Santo ini menganggur dan tidak punya penghasilan. Kebutuhan yang setiap harinya harus ia beli belum lagi untuk membayar keperluan sekolah anaknya. Meski ada sedikit tabungan, namun istrinya ini tidak mau Santo berdiam diri di rumah saja. Akhirnya Santo pun menelepon teman-temannya satu persatu untuk menanyakan lowongan di tempat kerja mereka. Untung saja Santo bertemu Wendy. Dia adalah salah satu temannya yang masih duduk di bangku SMP. Tentu saja meski hanya menjadi pelayan hotel, namun Santo ini bersyukur masih ada tempat untuknya bekerja di sana. Terlebih lagi saat dia mengatakan kalau gajinya lumayan. Lagi pula, jadi pelayan tidak buruh dan juga tidak butuh berpikir keras seperti pekerjaan yang sebelumnya. Hanya perlu pintar melipat selimut dan pasang senyum ramah saja. Tanpa pikir panjang, Santo ini langsung menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Santo langsung masuk kerja bersama dengan Wendy. Ia memberitahu tugas-tugas yang harus Santo kerjakan selama dia bekerja di hotel ini. Sesi pembelajaran pun selesai. Kami kemudian menuju dapur untuk beristirahat. Saat melewati kamar bertuliskan nomor 313, Wendy tiba-tiba menghentikan langkahnya. Di depan pintu kamar tersebut, ia membisikkan sesuatu kepada Santo. Jangan pernah sekalipun kamu masuk ke kamar ini karena ini bukan kamar tamu. Tempat ini sangat sengaja ditutup bagi siapapun yang ingin masuk ke sini karena ada satu alasan, kata Wendy dengan tegasnya. Memangnya ada apa dengan kamar ini? Tanyanya penasaran. Enggak ada yang tahu, itu perintah langsung dari pemilik hotel, katanya sih seperti itu. Siang itu Santo bekerja di hari pertama dengan penuh pertanyaan-pertanyaan di kepalanya. Karena merasa aneh dengan segala peraturan yang dibuat oleh pemilik hotel, sudah seminggu dan Santo sudah kerasan kerja di hotel ini. Ternyata enak juga jadi pegawai hotel. Meski gajinya tidak sebesar gajinya dulu, setidaknya jumlah yang didapat lebih dari cukup untuk pekerjaan seperti pelayan. Akan tetapi ada kejadian janggal setelah itu. Waktu itu Santo dipanggil untuk membawakan pesanan seseorang pengunjung yang berada di kamar nomor 213. Saat dia sampai di dapur, ternyata yang ada di sana adalah Wendy. Ia memberikan sebuah nampan berisi semangkuk kembang-kembangan seperti sesajen lengkap dengan 2 lidi yang biasa disebut dupa. Berikan ini ke pengunjung di kamar nomor 213 yo, katanya dengan ekspresi datar. Apa ini Wen? Tanyaku bingung. Udahlah lakukan aja, ini perintah bos, balasnya tetap dengan muka datar. Meski masih bingung, Santo tetap mengantarkan nampan berisi semangkuk kembang itu ke kamar 213. Sesamanya di sana, dia lalu menekan bel. Saat pengunjung itu keluar, ia terlihat kurang sehat. Ada kantung mata yang besar, seperti telah menangis berjam-jam di sana.
Selain itu, pandangannya juga agak linglung. Ia kemudian memberikan Santo tips dan berkata, "Terima kasih ya, spaghettinya enak banget, jadi saya pesan lagi," ucap perempuan tersebut. Santo yang mendengar ucapan itu pun sontak saja terkejut dan jujur tidak mengerti dengan apa yang ia katakan karena hotel ini tidak menyediakan menu makanan western. Tidak hanya malam itu saja, di malam berikutnya Santo dipanggil oleh Wendy untuk mengantarkan sebuah pesanan di ruangan yang sama. Tapi kali ini yang ia bawa berupa ayam yang berwarna hitam. "Loh, ini ayamnya gosong apa gimana, Wen?" "Udah, kamu gak usah kebanyakan protes. Sana antarkan saja ke kamar kemarin." Tanpa ingin protes lagi, Santo pun segera mengantarkan pesanan tersebut. Sesampainya Santo di kamar itu, bau wewangian menyerbak ke indera penciumannya. Ih, bau apa ini? Ketika pintu kamar diketuk, datanglah seorang perempuan dengan wajah yang datar, berbeda sekali dengan kemarin malam. Santo penasaran dengan bau wewangian itu. "Maaf mbak, apa di dalam kamar ada yang bakar dupa ataupun kemenyan?" tanya Santo kepada perempuan itu. Namun tanpa sepatah kata, perempuan itu pun langsung meninggalkan Santo dengan segala pertanyaan di kepalanya. "Ya sudahlah, itu bukan urusanku." Saat malam hari, yang pada saat itu kebetulan Santo ini masuk shift malam. Tepat jam 12 malam, Santo berkeliling hotel sekaligus memantau keadaan. Saat dia berada di lorong kamar di lantai 3, entah kenapa bulu kuduknya ini tiba-tiba berdiri. Santo merasakan hawa yang beda dan merasa kalau dirinya ini sedang diintai oleh seseorang. Tapi di lorong itu sama sekali tidak ada orang selain dirinya. Mulutnya berucap membaca istighfar dengan hawa dingin yang menyambut dirinya. Tidak ingin berlama-lama di lorong itu, sampai akhirnya ia turun ke lantai bawah. Namun saat di perjalanan menuju ke lantai bawah, Santo tidak sengaja melewati kamar nomor 213. Ia teringat dengan kejadian tadi pagi. Langkahnya terhenti, namun ia mendengar suara auman hewan buas dari dalam kamar itu. Astagfirullahaladzim, suara apa itu? Semakin didengar suara itu semakin jelas, auman hewan buas yang seakan-akan siap menerkam mangsanya. Sampai singkat ceritanya, hari sudah mulai terang dan Santo ini pun langsung menemui Wendy yang baru saja datang. Wendy, tunggu. Bentar, aku mau nanya." "Alah, kenapa sih San?" Ini, kamu selama bekerja di sini merasakan ada hal yang aneh nggak?" "Aneh gimana?" "Ya aneh aja. Soalnya tadi malam sewaktu aku keliling, tubuhku ini merinding dan saat aku melewati kamar 213, aku dengan jelas mendengar suara auman hewan buas dari dalam." "Udah, nggak usah ngada-ngada kamu. Itu halusinasi kamu saja, San. Selama aku kerja di sini, baik-baik saja kok. Aku nggak pernah ngerasain hal sepertimu itu." Santo yang mendengar jawaban dari Wendy pun dibuat bingung. "Sudahlah, kamu nggak usah berpikir aneh-aneh." Setelah obrolan itu, Santo kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Dan pada saat berada di dalam rumahnya, siang bolong pada kala itu, saat Santo ingin mengistirahatkan tubuhnya, ia terngiang-ngiang dengan suara auman hewan buas itu. Entah kenapa, pikirannya juga tertuju ke perempuan penghuni kamar itu. Esok paginya Santo kembali bekerja. Lagi dan lagi, ia disuruh Wendy untuk mengantarkan pesanan ke kamar 213. Kali ini berupa kembang 7 rupa lengkap dengan air dan juga mangkuk yang berwarna kuning keemasan. Di depan kamar pun sudah ada perempuan itu yang menunggu kedatangannya. Dengan raut wajah yang lesu, perempuan itu berkata, Terima kasih, sajian ini sangat lezat." Iya mbak, sama-sama." Setelah menerima nampan perempuan itu pun kemudian lantas masuk ke dalam kamar. Santo sangat dibuat kebingungan dengan perempuan itu. Sejak saat itu, Santo menjadi gelisah. Dia takut terjadi sesuatu kepada perempuan itu. Mungkin dia salah, tapi sepertinya dia sedang berhalusinasi. Apa mungkin dia menggunakan narkoba? Kalau iya, nanti kalau ia tertangkap bagaimana? Hotel ini pasti akan terseret juga namanya. Malamnya Santo mendapatkan shift malam lagi. Tidak bisa tidur dia pada kala itu karena terpikirkan oleh nasib perempuan itu. Akhirnya, Santo memberanikan diri untuk mengecek keadaannya. Namun Santo melihat dari kejauhan kalau pintu kamar tersebut itu terbuka.
Tidak lama kemudian, perempuan itu muncul dari dalam kamar dan berjalan dengan tatapan lurus ke depan. Santo kemudian mengikuti langkahnya dari belakang. Alih-alih memakai lift, perempuan itu justru memilih tangga darurat untuk menuju ke atas. Perempuan itu terus berjalan sampai berhenti di depan pintu kamar 313. Santo langsung teringat kata-kata Wendy pada kala itu tentang kamar nomor 313. Tanpa fafifu dan tanpa basa-basi, Santo ini berlari menuju perempuan itu untuk menghentikan langkahnya. Namun terlambat. Perempuan itu sudah masuk ke dalam kamar yang sepertinya tidak dikunci. Ya, Santo juga heran dengan itu. Ia akhirnya terpaksa masuk ke kamar itu untuk menyelamatkan perempuan tersebut. Sampai di dalam, Santo ini diinterupsi oleh sesuatu hal yang menyilaukan mata. Sebuah lukisan Nyai Roro Kidul menyambutnya. Lukisan itu digambar dengan indahnya hingga tampak berkilauan di ruangan itu. Semakin lama, Santo terbuai oleh keindahan lukisan tersebut, hingga tidak sadar perempuan yang diikuti tadi sudah melompat dari jendela kamar. Santo bergegas menemui Wendy karena kejadian tersebut. Setelah ia menceritakan kronologinya, Santo menyarankan untuk memanggil polisi saja. "Tidak usah," katanya sambil menghela nafas. "Wen, yang benar aja, ada yang bunuh diri di hotel ini," kata Santo sedikit berteriak. "Itu semua hal biasa," balasnya. Belum sempat menanyakan lebih lanjut, Wendy tiba-tiba pergi begitu saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat berbalik badan, Santo dikejutkan dengan teriakan penunggu hotel kamar lain. "Tolong, tolong!" Buru-buru Santo ini menghampiri asal suara itu. "Tolong, tolong!" "Kenapa, Bu? Ada apa, Bu? Kenapa Ibu teriak-teriak, Bu? Ada apa?" "Tolong suami saya, Mas. Dia tiba-tiba kejang-kejang." Santo pun langsung masuk ke dalam kamar dan dikejutkan dengan keadaan suami ibu-ibu itu. "Astagfirullah, kenapa bisa seperti ini, Bu?" "Saya juga nggak tahu, Mas. Tadi itu ada bayangan hitam bertubuh tinggi masuk lewat jendela kamar dan seakan-akan itu menerkam suami saya. Ya, seketika suami saya juga kejang-kejang," jelas ibu itu dengan uraian air mata. Santo lantas mengecek denyut nadinya. "Maaf, Bu, suami Ibu sudah meninggal dunia," ujar Santo dengan terkejutnya. Ibu itu pun kemudian semakin menjadi-jadi menangisinya. Sementara Santo langsung turun ke bawah untuk menghubungi pihak yang berwajib. Di benaknya Santo, ia bertanya-tanya tentang kematian salah satu tamu hotel ini. Sangat aneh meninggalnya, dan itu pun ya kurasa tidak wajar. Namun anehnya hanya dirinya yang terlihat bingung dengan kematian tamu hotel ini. Seakan-akan semuanya baik-baik saja tanpa ada kejadian yang menimpa hotel ini. 1 bulan telah berlalu, Santo bekerja di hotel itu dengan banyak tanda tanya. Setelah kejadian meninggalnya salah satu tamu hotel, Santo kembali dibuat terkejut dengan kematian salah satu tamu yang baru saja menempati sebuah kamar di hotel tempatnya bekerja. Santo menyaksikan sendiri kalau orang itu terlihat baik-baik saja saat di pintu masuk dengan wajah yang tampak segar. Tapi kenapa tiba-tiba ia meninggal dunia? Santo pun mengetahui itu dari salah satu temannya yang bekerja bersamanya. Dan karena penasaran, ia pun melihat secara nyata dengan mata kepalanya sendiri. Seorang pria terbujur kaku dengan tubuh membiru dan terdapat bekas gigitan di lehernya. Sama persis seperti meninggalnya tamu 1 bulan yang lalu. Aneh dan juga mencurigakan kalau seperti ini, gumam Santo setelah melihat jasad itu. Di hari-hari selanjutnya, Santo pun selalu disuruh Wendy untuk mengantarkan makanan ke kamar 213. Seperti biasa, makanan itu sangatlah aneh. Bagaimana tidak aneh? Di atas piring itu sesajen yang disajikan. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Santo pun mengantarkan pesanan tamu itu dan terbesit rasa penasaran. Saat tamu itu sudah masuk ke dalam kamar, Santo tidak langsung meninggalkan tempat itu. Tentu saja, ia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh perempuan itu. Tidak butuh waktu yang lama, bau wangian pun tercium. Santo pun dengan perlahan membuka pintu kamar itu, namun keberuntungan tidak memihak kepada dirinya. Pintu itu terkunci rapat akhirnya. Tidak ada celah sama sekali untuk Santo melihat keadaan di dalam kamar itu.
Mau tidak mau, ia balik ke lantai bawah melanjutkan pekerjaannya yang belum tuntas. Sampai singkat ceritanya, 2 bulan lebih Santo bekerja ikut dengan Wendy di sebuah hotel yang terkenal dengan banyak tamu. Namun, banyak keganjilan yang dirasakan oleh Santo. Pada malam hari, sewaktu Santo disuruh menggantikan temannya yang sakit, seharusnya ia bekerja dari pagi sampai siang, tapi di hari itu Santo bekerja dari pagi sampai malam hari. Nah, tentu saja saat ia bekerja sekaligus membersihkan kamar tamu yang baru ditinggalkan, ia melihat dengan jelas sosok tinggi hitam yang berjalan di lorong hotel dan masuk ke salah satu kamar yang kebetulan kamar itu bernomor kamar 313. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Namun saat Santo sedang membersihkan kamar, sangat jelas suara auman hewan buas dengan dibarengi bau wewangian yang sangat menyerbak di indera penciumannya. Bau apa ini? Sudah kesekian kalinya aku mencium bau wewangian seperti ini. Karena rasa penasarannya yang sudah diubun-ubun, Santo pun mencari asal dari suara dan bau wewangian itu. Sampai kemudian ia berhenti di hadapan kamar yang pernah ia masuki sesekali. Tanpa pikir panjang, Santo pun kemudian masuk ke dalam kamar itu yang kebetulan tidak dikunci. Syukurlah tidak dikunci, gumamnya. Di sebuah kamar yang didominasi dengan warna hijau, langkah demi langkah menyelusuri kamar itu yang ukurannya cukup besar. Lukisan Nyai Roro Kidul terpampang jelas di kamar itu. Dengan pelan, Santo terfokus ke pojok kanan kamar itu. Terlihat seorang perempuan yang sedang duduk bersila dengan membaca sebuah mantra yang entah itu mantra apa. Lalu kemudian tidak lupa di hadapannya ada kain berwarna merah yang di atasnya dilengkapi berbagai sesaji, seperti kembang 7 rupa, dupa yang terbakar, kemenyan, serta sebuah mangkuk yang terisi air kembang. Dengan mata kepalanya sendiri, Santo melihat seorang perempuan yang biasa ia temui saat dia mengantarkan pesanan di kamar 213. Perempuan itu sedang melakukan sebuah ritual yang entah itu ritual apa. Santo yang takut ketahuan pada kala itu, ia memilih meninggalkan kamar itu dan menutupnya kembali dengan pelan. Esok harinya, saat Santo bangun tidur, tiba-tiba tubuhnya terasa rebuk dan juga wajahnya itu benar-benar sangat panas. Hawa panas pun menyelimuti tubuhnya juga. Sampai Santo ini memutuskan untuk izin bekerja sampai kondisinya pulih kembali. Di dalam tidurnya, ia didatangi oleh sosok bertubuh tinggi besar dan berbulu lebat. Namun anehnya, rupa dari sosok itu adalah rupa dari seorang perempuan yang ada di hotel tempatnya bekerja. Sosok itu kian mendekat dengan mata yang menyorot tajam seakan-akan siap menerkamnya. Tubuh Santo sudah sangat keringat dingin. Ingin bangun dari tidurnya, tapi tubuhnya ini seakan-akan terbujur kaku. Ingin berteriak pun sangat sulit. Santo hanya bisa berdoa di dalam hatinya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala doa yang dia panjatkan, setelah hampir 1 jam sosok itu berada di hadapan Santo, akhirnya sosok menyeramkan itu pun menghilang. Santo pun akhirnya bisa terbangun dari tidurnya dengan napas yang tersengal-sengal dan juga keringat membanjiri tubuhnya. Sang istri yang berada di sampingnya pun ikut terbangun. "Mas, kamu kenapa, Mas?" "Bapak tadi dengan jelas didatangi sosok perempuan yang sering Bapak temui di hotel, Bu. Tapi sosok itu sangat menyeramkan, yang seakan-akan ingin menerkam Bapak." Istrinya yang mendengar cerita itu pun sangat kaget. Keadaan Santo yang tidak kunjung membaik. Perutnya yang sangat terasa sakit dan juga lehernya terasa sangat panas. Sudah 5 dokter ia datangi, tapi dari kelima dokter ia mengatakan gejala yang diderita Santo itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan karena sakit MA, ada yang menyebutkan karena sakit lambung dan sebagainya. Bahkan sudah 2 minggu Santo ini tidak bekerja. Semakin hari sakitnya semakin terasa. Wendy sendiri pun sebagai temannya pun ikut khawatir dengan kondisi Santo. 2 minggu itu juga Santo selalu dihantui oleh sosok yang sangat menyeramkan dengan rupa sosok perempuan yang ada di hotel. Kesehariannya pun seperti diintai oleh seseorang yang tidak kasat mata. Sampai ada salah satu warga yang menyarankan agar Santo ini dibawa ke ustadz atau praktisi yang ada di desa sebelah. Tanpa buang-buang waktu lagi, mereka pun akhirnya pergi nih ke rumah ustadz yang dimaksudkan oleh warga. Sesampainya di sana,
Astagfirullahaladzim nak, kamu kenapa nak? Sudah berapa lama kamu mengalami sakit seperti ini? Santo menjelaskan tentang kondisinya selama beberapa minggu ini. Sang ustadz pun sempat kaget ketika melihat kondisi Santo. Di balik tubuhmu ini, ada satu sosok yang sedang mengintai kamu. Sosok apa maksudnya Pak Ustadz? Gini, sebelum kamu sakit seperti ini, kamu pernah melihat sesuatu yang menurutmu ganjil atau tidak? Setelah diingat-ingat lagi, Santo menceritakan kejadian yang menurutnya aneh sekali sewaktu bekerja di hotel, dan tentunya saat malam di mana Santo melihat seorang perempuan yang sedang melakukan ritual di kamar hotel itu. Kamu ini sedang diincar oleh sosok genderuwo yang ingin menjadikan kamu sebagai budaknya. Sepertinya pemilik hotel itu tidak terima jika kamu masuk ke kamar yang siapapun itu dilarang masuk kecuali dirinya. Kamu pun dengan sengaja kan ingin mengetahui isi kamar itu. Dari itu kamu yang akan menjadi incaran sesembahannya pemilik hotel yang berupa sosok genderuwo yang menyeramkan. Kalau saja kamu tidak ke sini, mungkin besok atau nanti malam itu nyawamu sudah melayang dan kamu sudah mati. Tapi tenang, kamu jangan khawatir. Saya akan berusaha menyembuhkan kamu. Santo dan juga Wendy pun sangat terkejut mendengar penuturan dari sang ustadz. Wendy teringat akan sesuatu. Wendy kemudian menceritakan semua kebenaran yang ada di hotel itu, bahwa kejadian yang disaksikan Santo tempo lalu adalah ritual yang selalu dilakukan pemilik hotel untuk mencari tumbal lagi untuk pesugihan yang dijalaninya, dan seringnya tumbal yang dipilih adalah tamu hotel itu sendiri. Hal ini benar-benar tidak masuk akal bagi Santo, terlebih saat Wendy mengatakan semua karyawan hotel telah setuju untuk membantu merahasiakan bahkan membantu melaksanakan ritual tersebut. Situasi ini benar-benar di luar kepalanya. Sejak saat itu, Santo memutuskan untuk berhenti bekerja di hotel tersebut. Santo pun meminta bantuan kepada Pak Ustadz agar sosok genderuwo itu tidak mengincarnya lagi. Dan alhamdulillah, selama 1 minggu dibantu oleh Pak Ustadz, keadaan Santo kembali pulih dan sosok genderuwo itu sudah tidak lagi mengincar dirinya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor dan juga kejadian-kejadian horor yang kalian alami, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Nanti akan ditulis oleh tim kami dan juga saya akan bacakan di sini seperti cerita ini dan cerita-cerita narasumber sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Baik buruknya yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga seperti biasa kalian bisa mengambil pembelajarannya. Yang baik tentu kita ambil yang baik ya teman-teman, dan jadikan pembelajaran tentunya. Yang buruk kita buang jauh-jauh dan juga jadikan pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.